Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, saudara-saudara mahasiswa dimanapun saudara berada. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Tema kali ini adalah Pancasila sebagai ideologi negara bagian yang kedua. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun saudara berada, perkembangan ideologi Pancasila pada mulanya adalah bentuknya merupakan pandangan hidup bangsa. Berbicara pandangan hidup bangsa, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih sempurna senantiasa memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjungnya sebagai suatu pandangan hidup. Nilai-nilai luhur adalah merupakan suatu tolok ukur kebaikan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia, seperti cita-cita yang hendak dicapainya dalam hidup manusia. Pandangan hidup yang terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur tersebut adalah suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri. Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka acuan, baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, manusia tidaklah mungkin memenuhi segala kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya, ia senantiasa memerlukan orang lain. Dalam pengertian inilah, maka manusia pribadi senantiasa hidup sebagai bagian dari lingkungan sosial yang lebih luas. Secara berturut-turut lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa, dan lingkungan negara yang merupakan lembaga-lembaga masyarakat utama yang diharapkan dapat menyalurkan dan mewujudkan pandangan hidupnya. Dengan demikian, dalam kehidupan bersama, dalam suatu negara membutuhkan suatu tekad kebersamaan, cita-cita yang ingin dicapainya, yang bersumber pada pandangan hidupnya tersebut. Dalam pengertian inilah, maka proses perumusan pandangan hidup masyarakat dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa, dan selanjutnya pandangan hidup bangsa dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup negara. Pandangan hidup bangsa dapat disebut sebagai ideologi bangsa, dan pandangan hidup negara dapat disebut sebagai ideologi negara. Dalam proses penjabaran dalam kehidupan modern, antara pandangan hidup masyarakat dengan pandangan hidup bangsa memiliki hubungan yang bersifat timbal balik. Pandangan hidup bangsa diproyeksikan kembali kepada pandangan hidup masyarakat serta tercermin dalam sikap hidup pribadi warganya. Dengan demikian, dalam negara Pancasila, pandangan hidup masyarakat tercermin dalam kehidupan negara, yaitu pemerintah terikat oleh kewajiban konstitusional, yaitu kewajiban pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Jika kita sederhanakan bahwa ideologi yang kita miliki, yakni ideologi Pancasila, semula itu adalah merupakan pandangan
hidup bangsa. Yang mana pandangan hidup bangsa adalah merupakan kristalisasi nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Sehingga dikatakan ideologi Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan pandangan hidup masyarakat. Transformasi pandangan hidup masyarakat menjadi pandangan hidup bangsa dan akhirnya menjadi dasar negara juga terjadi pandangan hidup Pancasila. Pancasila sebelum dirumuskan menjadi dasar negara serta ideologi negara, nilai-nilainya telah terdapat pada bangsa Indonesia dalam adat istiadat, dalam budaya, serta dalam agama-agama, serta pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pandangan yang ada pada masyarakat Indonesia tersebut kemudian menjelma menjadi pandangan hidup bangsa yang telah terintis sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, kemudian Sumpah Pemuda 1928, kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara dalam sidang-sidang BPUPKI, Panitia 9, serta sidang PPKI, kemudian ditentukan dan disepakati sebagai dasar negara Republik Indonesia, dan dalam pengertian inilah maka Pancasila sebagai pandangan hidup negara dan sekaligus sebagai ideologi negara. Bangsa Indonesia dalam hidup bernegara telah memiliki suatu pandangan hidup bersama yang bersumber pada akar budayanya dan nilai-nilai religiusnya. Dengan pandangan hidup yang mantap, maka bangsa Indonesia akan mengetahui ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya. Dengan suatu pandangan hidup yang diyakininya, bangsa Indonesia akan mampu memandang dan memecahkan segala persoalan yang dihadapinya secara tepat, sehingga tidak terombang-ambing dalam menghadapi persoalan tersebut. Dengan suatu pandangan hidup yang jelas, maka bangsa Indonesia akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana mengenal dan memecahkan berbagai masalah, baik di bidang politik, sosial budaya, ekonomi, hukum, hankam, dan persoalan lainnya dalam gerak masyarakat yang semakin maju. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tersebut terkandung di dalamnya konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Terkandung dasar pemikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Oleh karena itu, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Maka pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warganya karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat. Dengan demikian, pandangan hidup Pancasila bagi bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tersebut harus merupakan azas pemersatu bangsa sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman. Sebagai intisari dari nilai budaya masyarakat Indonesia, maka Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohaniah bagi bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun saudara berada, selanjutnya fase perkembangan Pancasila sebagai ideologi negara setelah disahkan. Yang pertama dikenal dengan fase politis. Di awal kemerdekaan, dalam rangka orientasi pengembangan ideologi Pancasila yang diarahkan kepada nation and character building, ternyata mendapatkan berbagai
tantangan, baik secara eksternal maupun internal. Secara eksternal, yakni dengan datangnya tentara Inggris dan Belanda yang ingin kembali mengambil kekuasaan di Indonesia, sehingga terjadi perang kemerdekaan. Secara internal, adanya berbagai pemberontakan yang akan menggantikan ideologi Pancasila. Seperti adanya pemberontakan PKI Madiun, kemudian pemberontakan DI dan Permesta, kemudian peristiwa G30S PKI tahun 1965. Selanjutnya, ketika lembaga konstituante melakukan sidang untuk menggantikan Undang-Undang Dasar 1950, ternyata mengalami deadlock. Deadlocknya adalah adanya partai-partai yang ikut sidang memaksakan untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi partainya. Akhirnya pada waktu itu Presiden Soekarno mengambil inisiatif dengan mengeluarkan dekret. Dengan adanya dekret, maka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan diikuti dengan pembubaran lembaga konstituante. Selanjutnya, lembaga negara seperti DPR, MPR, dan sebagainya, orang-orang yang duduk di dalamnya ditunjuk oleh Presiden Soekarno. Dan dalam rangka menyatukan berbagai paham, maka Soekarno membuat konsep nasionalis, agama, dan komunis yang dikenal dengan Nasakov. Fase yang kedua dikenal dengan fase pembangunan ekonomi. Fase ini adalah fase Orde Baru. Pada fase ini adanya pembudayaan ideologi Pancasila melalui pembelakuan P4, kemudian menjadikan ideologi Pancasila sebagai azas tunggal, kemudian menyelenggarakan pendidikan Pancasila dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Dalam fase pembangunan ini, di satu sisi tidak memungkiri adanya kemajuan, namun ketika kemajuan ini tidak merata ke seluruh wilayah Indonesia, akhirnya menimbulkan kesenjangan. Kemudian pada fase ini, ideologi Pancasila dihantui oleh gagalnya subversifnya komunis. Tetapi ia juga menghadapi adanya aneksasi ideologi liberalis kapitalis. Selanjutnya fase ketiga, yakni yang dikenal dengan fase repositioning. Pada fase ini, bangsa Indonesia di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara makin merasakan urgensinya untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara dalam rangka mempertahankan jati diri bangsa dan persatuan serta kesatuan nasional. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun saudara berada,
perjalanan panjang sejarah pembentukan Pancasila sebagai ideologi negara menunjukkan bahwa Pancasila lahir, tumbuh, berkembang, dan mengakar pada basis-basis nilai yang ada dan dianut oleh masyarakat Indonesia sejak zaman dulu kala. Pada sisi inilah, ideologi Pancasila menunjukkan karakter khususnya, yakni tidak lahir dari dorongan eksternal yang dipaksakan berlakunya baik berasal dari pemikiran satu orang maupun sekelompok orang, melainkan merefleksikan nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang memang telah dianut oleh masyarakat Indonesia. Kalau kita pinjam apa yang disampaikan oleh Kailan, ia mengerucutkan Indonesia berpancasila dalam triprakara, yakni yang pertama unsur-unsur Pancasila sebelum disahkan secara yuridis sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai asas adat istiadat dan kebudayaan, atau yang dikenal dengan Pancasila Azas Kebudayaan. Yang kedua, unsur-unsur Pancasila telah terdapat pada bangsa sebagai azas dalam agama-agama, atau yang dikenal dengan Pancasila Azas Religious. Dan yang ketiga, unsur-unsur tersebut kemudian diolah, dibahas, dan dirumuskan oleh para pendiri negara yang kemudian disahkan sebagai azas kenegaraan, atau yang dikenal sebagai Pancasila Azas Kenegaraan. Karakteristik ini membedakan ideologi Pancasila dari ideologi lainnya yang lahir dari pemikiran perseorangan maupun kelompok orang, seperti halnya ideologi komunis yang muncul dari gagasan marxismenya Karl Marx, atau ideologi fasis yang mengusung gagasan pemimpin negaranya. Pancasila tidak mengacu kepada perkembangan pemikiran tertentu seperti perkembangan pemikiran realisme yang menopang konsep liberal Amerika, tetapi mendasarkan diri pada realitas sosial, politik, budaya, dan agama yang telah ada di Indonesia. Sehingga Pancasila pada dasarnya adalah akumulasi nilai-nilai substansial pada dialektika antara negara dengan masyarakat negara yang bernaung di dalamnya. Karena itu, ideologi Pancasila secara naturalistik mencerminkan originalitas Indonesia value atau nilai-nilai asli Indonesia. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun saudara berada, Pancasila dikatakan sebagai ideologi yang reformatif karena implementasi Pancasila bersifat aktual dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika yang berkembang pada aspek-aspek sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, implementasi Pancasila tidak didasarkan kepada kepentingan mempertahankan status quo, tetapi dapat berubah mengikuti kebutuhan perubahan yang diperlukan, meskipun perubahan itu bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Sifat reformatif yang dimiliki oleh Pancasila sekaligus juga menunjukkan bahwa Pancasila bersifat dinamis. Dikatakan bersifat dinamis karena Pancasila tidak disusun dalam nilai-nilai yang kaku dan senantiasa mampu melakukan perubahan sesuai dinamika kemasyarakatan. Sifat dinamis ini memungkinkan negara Indonesia untuk selalu melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi yang ada untuk menemukan praktek
implementasi ideologi Pancasila yang terbaik. Oleh karenanya, meskipun nilai-nilai dasar Pancasila bersifat universal dan tetap, tapi realisasinya secara dinamis dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada. Pancasila juga merupakan ideologi yang terbuka. Pancasila bukan merupakan cita-cita sekelompok orang yang kemudian dipaksakan berlaku untuk mengubah masyarakat dengan tuntutan konkret serta operasional yang keras dan mutlak. Pancasila dikatakan terbuka karena berisi ide dasar dan tidak dijabarkan dalam konsep operasional yang kaku. Operasionalisasi Pancasila dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan instrumen hukum organik lainnya. Oleh karena itu, perubahan dapat dilakukan oleh setiap generasi dengan menggali lagi nilai-nilai Pancasila dan melakukan penyesuaian dengan kondisi yang ada. Pada konteks inilah, keterbukaan Pancasila dapat dilihat sebagai tersedianya ruang bagi setiap warga negara untuk berdialog dengan ideologinya sesuai perkembangan aspirasi yang ada. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang dikandungnya, melainkan mengaktualisasi wawasannya secara lebih konkret, atau dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila dapat dikembangkan berdasarkan perkembangan dinamika yang ada dan tuntutan perkembangan zaman. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya lebih konkret, sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi rakyat, perkembangan iptek, dan zaman. Berdasarkan pengertian tentang ideologi terbuka tersebut, nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai dasar, yakni hakikat kelima Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai dasar tersebut adalah merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal, sehingga dalam nilai tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai ideologi tersebut tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga oleh karena pembukaan memuat nilai-nilai dasar ideologi Pancasila, maka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu norma dasar yang merupakan tertib hukum tertinggi sebagai sumber hukum positif, sehingga di dalam negara memiliki kedudukan sebagai stat fundamental norm atau pokok kaidah negara yang fundamental. Yang kedua, nilai instrumental, yang merupakan arahan kebijakan, strategi, saran, serta lembaga pelaksanaannya. Nilai instrumental ini merupakan eksplisitasi atau penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Misalnya GBHN,
yang 5 tahun senantiasa disesuaikan dengan perkembangan zaman serta aspirasi masyarakat. Kemudian undang-undang, kemudian departemen sebagai lembaga pelaksanaan dan lain sebagainya. Pada aspek ini senantiasa dapat dilakukan perubahan atau reformatif. Yang ketiga, nilai praksis, yaitu merupakan nilai realisasi instrumental dalam suatu realisasi pengamalan yang bersifat nyata. Dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam realisasi praktis inilah, maka penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan atau reformasi sesuai dengan perkembangan zaman ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta aspirasi masyarakat. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun saudara berada, Pancasila sebagai ideologi memiliki peranan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Menurut Kailan, terkait dengan makna ideologi bagi negara, dia menyatakan bahwa ideologi berperan menentukan eksistensi suatu negara dan sebagai sumber motivasi dalam kehidupan bernegara. Pada konteks ini, Pancasila sebagai ideologi negara kemudian menentukan eksistensi kenegaraan Indonesia. Ideologi Pancasila menjadi identitas bagi negara Indonesia pada pembentukan negara dan realisasinya dengan negara-negara lain, sehingga menghilangkan Pancasila berarti menghilangkan eksistensi negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai sumber motivasi, Pancasila memberikan semangat pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila menjadi motivasi utama dan cita-cita arah perjalanan negara dan bangsa. Oleh karenanya, paradigma pembangunan dan paradigma pada aspek bernegara lainnya harus bersumber dari dan untuk mencapai realisasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai ideologi nasional mempunyai peranan penting bagi bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, baik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang secara rinci, yakni pertama sebagai identitas yang menentukan eksistensi bangsa Indonesia. Yang kedua sebagai arah dan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga sebagai sumber motivasi praktek kehidupan bernegara bangsa Indonesia. Yang keempat sebagai sumber kekuatan untuk menjaga integrasi nasional. Yang kelima sebagai pedoman untuk menjawab tantangan dan hambatan dalam kehidupan nyata. Yang keenam, sebagai pokok fundamental dan normatif pada kehidupan bernegara. Yang ketujuh, sebagai standar moral martabat bangsa. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun saudara berada, berbicara fungsi ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Jika kita menyimak pendapat Darji Darmodihardjo, ia membagi fungsi Pancasila menjadi 3 fungsi. Fungsi pertama pada pengertian yuridis ketatanegaraan adalah fungsi pokok Pancasila, yakni sebagai dasar negara yang pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum.
Yang kedua, fungsi sosiologis Pancasila, yakni sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya. Dan yang ketiga, fungsi filosofis Pancasila adalah fungsi sebagai pengatur tingkah laku, pribadi, dan cara-cara dalam mencari kebenaran. Sehingga ketika kita mendasarkan fungsi yang disampaikan oleh Notonegoro tersebut, maka secara umum fungsi ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia secara rinci adalah: pertama, menjadi dasar negara dan pada hakikatnya merupakan sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua, mengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya. Yang ketiga, mengatur tingkah laku individu pada relasi sosial kemasyarakatan. Yang keempat, mempererat hubungan sosial dalam masyarakat. Yang kelima, menjadi dasar acuan bagi persatuan dalam kehidupan berbangsa. Yang keenam, sebagai pembentuk moralitas kebangsaan, baik pada relasinya dengan Tuhan, sesama manusia, maupun dengan makhluk hidup lainnya. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun saudara berada, sekian pembelajaran pendidikan Pancasila kali ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.